Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jamaah salat subuh rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, keimanan, keislaman, kesehatan, keamanan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lain dari nikmat-nikmat yang sudah ada. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah ila yaumil qiyamah. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya kita membaguskan ubudiyah, membaguskan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membaguskan sholat kita, membaguskan ruku kita, membaguskan sujud kita, membaguskan tilawah kita. Ini udah berapa juz nih? Kalau jamaah Masjid Muhajirin kayaknya nanyanya bukan itu. Berapa ayat yang sudah diamalkan? Masya Allah. Kalau soal baca, insya Allah jamaah Muhajirin ya, insya Allah ya, sesuai dengan ya, sekarang sudah hari keberapa? 16 insya Allah, minimal 16 terus. Amin ya rabbal alamin ya. Walaupun kadang baru baca 1-2 ayat antum. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, tema yang diamanahkan pada pagi hari ini adalah Ramadan, puasa membentuk karakter yang kuat dan tangguh. Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Sayang dengan kita.
dari 12 bulan yang ada, Allah jadikan satu bulan, bulan Ramadan, untuk membentuk diri kita. Satu bulan ini menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan kuat. Karena kita paham bahwa di dalam bulan Ramadan syarat dengan aktivitas-aktivitas takarub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan itu hanyalah milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka ketika seseorang ingin menjadi pribadi yang tangguh dan kuat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, maka yang pertama adalah dia harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka di bulan Ramadan kita diwajibkan shaum, kemudian kita qiyam, kita tilawah, kita sedekah, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain. Nanti di penghujung ada i'tikaf. Semuanya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, takarub ilallah, dan kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh menghadapi tantangan-tantangan kehidupan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktunya. Ada yang 30 tahun Allah panggil, ada yang 40 tahun Allah panggil kembali kepada Allah, ada yang 50 tahun, ada 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun bonus. Tapi rata-rata usia umat Muhammad Rasulullah SAW berapa? 63. Berarti kalau yang udah 63 tahun lagi. Saya 58, udah siap-siap juga. Ya. Ada yang karena sebab sakit, ada yang enggak tanpa sebab, enggak ada sebabnya, tiba-tiba Allah panggil. Ini enggak ada yang 17 di sini ya? Enggak ada kan? Rata-rata kayaknya di atas 40 semua. Jamaah sekalian rahimakumullah, pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat seperti apa sih? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 147. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak pengikut para nabi yang berperang bersama nabi dari kalangan orang-orang yang bertakwa, ribbiyun. Dalam ayat yang lain rabbaniyin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang kemudian dalam pribadinya nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala senantiasa diamalkan. Ribbiyun katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Dia tidak lemah mendapatkan ujian, mendapatkan musibah di jalan Allah. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang lagi di jalan Allah nggak? Di jalan Allah nggak? Insya Allah di jalan Allah. Sebab kita ini sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia,
dia sedang berjalan menuju Allah, bertemu dengan Allah, cepat atau lambat, 1 detik, 1 menit, 1 jam, terus menuju Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak lemah. Pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh tidak lemah ketika berada di jalan Allah, menapaki perjalanan kehidupan ini yang penuh dengan tantangan. Karena perjalanan kehidupan itu semuanya adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kita akan semua akan mati. Kadang-kadang yang tua lebih dulu, yang muda belakangan, atau yang muda lebih dulu, yang tua belakangan. Ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maka kami uji dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami akan kembali. Kita semua akan kembali. Kaya ujian, miskin ujian. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akram. Wa amal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ada orang yang dikasih harta kekayaan, bahkan kekuasaan, yang sudah banyak uangnya, tapi korupsi juga gitu ya. Merasa seakan-akan dimuliakan. Yang dikurangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia merasa dihinakan. Tidak. Yang kaya itu tidak mulia, yang miskin juga tidak hina. Dan kemuliaan itu adalah karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan pengikut para nabi yang tadi itu, yang bersama nabi, orang-orang yang bertakaribiyun, maka dia itu tidak lemah ketika menapaki perjalanan kehidupan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma dha'ufu wa mastakan. Dan mereka juga nggak kehilangan semangat, nggak lesu. Pagi-pagi dia bangun, sebelum subuh dia qiyamul lail, berangkat ke masjid untuk sholat subuh, berangkat. Setelah itu mencari nafkah bagi laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Enggak berpangku tangan, udah biarin aja dah, nanti rezeki datang sendiri, enggak begitu. Bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah, pulang agar anak istrinya tidak menjadi peminta-minta. Makanya orang yang dia mencari nafkah pulang karena Allah subhanahu wa ta'ala, sorenya mendapatkan ampunan Allah. Masya Allah. Ibu-ibu yang ikhlas di rumah juga begitu, jangan mirip ya. Ibu-ibu juga begitu ya. Wa ma dhaufu wa mastakan. Ya. Tidak lesu, tetap semangat dan tidak menyerah kepada musuh. Nah, musuh kita siapa, Pak? Hah? Kalau lagi di sini musuh kita ingat syaitan. Tapi kadang-kadang lupa. Ada pengajian yang saya pimpin
Beberapa orang saya tanya, baru datang, antum punya musuh ya? Enggak Ustaz. Bener nggak? Antum enggak punya musuh? Enggak. Dengar-dengar antum punya musuh. Satu lagi datang, nggak dengar? Antum punya musuh? Enggak Ustaz. Sampai 5 orang begitu terus. Lupa dia kalau musuhnya syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata syaitan. Makanya kita digembleng melalui madrasah Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takarub ilallah untuk menghadapi godaan-godaan syaitan 11 bulan yang akan datang. Kalau Ramadan kan semangat ya Pak ya. Wah semangat, Masya Allah. Ini kalau masjid kita ini Al-Muhajirin subuh berapa nih kalau Ramadan? Banyakan Ramadan apa di luar Ramadan? Ramadan. Semangat, apalagi ibu-ibu ya. Orang yang belum ada sejadahnya udah ada. Terawih udah pesan kapling duluan. Jadi musuh kita syaitan. Nggak menyerah kita, terus kita lawan. Karena yang namanya syaitan itu innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Syaitan itu menyuruh kepada keburukan dan perbuatan keji. Wah, didorong terus ya, perbuatan yang buruk dan perbuatan keji. Pejabat ya, sudah kaya, mobilnya sudah bagus, rumahnya sudah banyak, tanahnya sudah banyak, ya, digoda, ya, 20 juta, 50 juta, nggak berani saya, 1 M sini. Yang miskin digoda juga, yang miskin kan juga. Curi aja, curi kan begitu. Godaan syaitan. Rampok, godaan syaitan. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat itu. Yang pertama, pribadi yang kuat keimanannya. Nah, iman. Kita saat ini sedang ditingkatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah Ramadan yang sudah separuh perjalanan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Dan iman ini sangat penting dalam kita menapaki perjalanan kehidupan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu saat pagi-pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengevaluasi seorang sahabat Zaid bin Abi Harisah radhiyallahu anhu. Ditanya pagi-pagi, kalau pemimpin nanya pagi-pagi, ya Zaid, kaifa asbahta? Wahai Zaid, bagaimana kabarmu pagi ini? Maka Zaid menjawab, asbahtu mu'minan haqqan. Aku dalam keadaan beriman yang sebenarnya. Kalau kita kan, ya, kalau ditanya bagaimana kabar ini pagi ini,
Alhamdulillah, luar biasa kan begitu ya. Baik Pak gitu ya. Alhamdulillah. Maka ketika Zaid ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab, asbahtu mu'minan haqqan. Aku dalam keadaan beriman yang sebenarnya. Beriman yang sebenarnya. Bukan beriman apa adanya. Tapi Rasulullah kemudian bertanya lagi, ma alamatul iman. Apa bukti keimanan? Tuh, bukti keimanannya ditanya. Orang kan ngomong beriman kan gampang. Beriman, beriman. Islam, Islam. Sholat enggak, kan gitu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, berdasarkan BPS, data BPS, 40% orang yang sholatnya lengkap 5 waktu seluruh Indonesia, umat Islam cuma 40%. Teman saya HRD di sebuah perusahaan di Rangkas Bitung, ngetes, ada dari 10 orang cuma 1 yang lengkap sholatnya, pelamar. Cuma 1 dari 10 orang. Tanya sholatnya lengkap cuma 1. Ada yang ditanya, sholat subuh nggak? Sholat subuh. Benar terus konsisten, iya sholat subuh. Cuman saya nggak sholat zuhur sama sholat asar. Lah, kok bisa begitu? Sholat subuhnya iya, sholat zuhur sama asar enggak. Karena begadang banget sih. Saya begadang sekalian sholat subuh. Kemudian bangunnya asar lewat zuhur. Jadi 40% yang lengkap sholatnya, coba dibayangkan. Bagaimana kondisi umat kita? Maka tugas kita semua adalah mengajak ya, saudara-saudara kita untuk tadi kembali kepada Islam secara kafah. Jadi iman ini penting. Nah, ketika Zaid ditanya oleh Rasulullah dan menjawab, asbahtu mu'minan haqqan, aku dalam keadaan beriman yang sebenarnya, maka ditanya lagi, mana bukti keimananmu, kata Rasul. Maka Zaid menjawab, karena punya bukti. Tidaklah aku mendapati waktu pagi, kata Zaid, aku merasa nanti sore aku udah gak ada lagi di dunia ini. Jadi ada yang namanya zikrul maut, mengingat mati dalam dirinya. Tidaklah aku mendapati waktu pagi, aku merasa sorenya tuh aku udah gak ada lagi di dunia ini. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kadang-kadang kan merasa sorenya masih ada aja. Sore kadang-kadang masih ada nggak kita? Belum tentu. Jangankan sore, zuhur nanti aja kita belum tentu masih ada. Itulah keimanan Zaid. Dan tidaklah aku mendapati waktu sore, aku merasa paginya aku sudah nggak ada lagi di dunia ini. Makanya kan kalau kita bangun tidur, kita berdoa kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Kita dimatikan sama Allah. Mati kecil namanya tidur. Namanya tidur. Makanya kita juga berdoa sebelum tidur. Ya kalau kita nggak dibangunin sama Allah, bagaimana? Kadang-kadang pernah ada pegawai saya, suaminya lagi walimah nih kan, capek, bilang sama istrinya, ibu saya mau istirahat dulu ya, habis asar tidur. Enggak, bangun-bangun sama maghrib, dibangunin udah gak ada gitu. Jadi keimanan Zaid bin Abi Haritsah radhiyallahu anhu begitu buktinya. Tidaklah mendapati waktu pagi, sorenya dia merasa nggak ada lagi, dan tidaklah mendapati waktu sore, paginya merasa udah nggak ada lagi di dunia.
keimanan kepada kematian, alam barzah, merasa diri akan mati, dan kemudian dengan itu dia akan memberikan yang terbaik ketika masih hidup, mumpung masih hidup, mumpung nafas masih ada. Ayo berangkat ke masjid, ayo kembali kepada Islam, begitu jadinya. Dan tidaklah aku melihat, kata Z selanjutnya, di tangan kananku ada surga, dan aku berusaha mengamalkan amalan ahli surga. Dan tidaklah aku melihat di sebelah tangan kiriku ada neraka, dan aku berusaha menjauhi perbuatan ahli neraka. Dan tidaklah aku melihat di bawah kakiku ada sirat, dan aku berusaha berhati-hati dalam kehidupan ini. Masya Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Zaid, engkau telah paham. Tuh, udah paham. Itulah iman, beriman kepada akhir, beriman kepada hari kiamat. Kan salah satunya begitu. Kalau kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikatihi wa kutubihi, dan seterusnya ila akhir ayat. Di situ ada wa alal mala ala hubbihi wa atal mala ala hubbihi. Ya. Orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Ada malaikat. Kita nggak ngelihat, Pak. Ada malaikat tuh di samping Bapak, nggak ngelihat. Sampai kita ada malaikat. Ada raqib wa atid. Kalau kita ngelihat, pingsan, nggak bangun-bangun. Rasulullah aja ngelihat malaikat Jibril pingsan, apalagi kita. Ya. Beriman kepada kitab, kepada nabi. Di situ wa atal mala ala hubbi. Jadi beriman dimulai dengan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Kita kuatkan keimanan kita kepada Allah. Yakin kepada Allah. Seorang laki-laki, bapak-bapak, capek dari pekerjaan, pulang, hujan-hujan, lapar, hujan-hujan lapar kan, capek kerja begitu ya. Pulang jam 8 malam hujan. Boleh kalau kerja di Jakarta, waduh macet, pulang capek. Harapannya di rumah ada makanan. Harapannya begitu. Langsung makan. Sampai di rumah, assalamualaikum. Nggak kedengeran suara istri. Waalaikumsalamnya cuma kecil. Ya. Dia lihat, karena lapar dibuka tudung nasi. Nggak ada makanan. Ya. Nggak ada makanan, nggak ada nasi. Dicari istrinya di kamar lagi kemulan, selimut. Tempel koyo banyak tuh seluruh badan malah. Gitu kan. Maaf, Pak. Aku demam dari pagi, nggak sempat masak. Kata istrinya, ya la haula wala quwata illa billah. Harapannya makan kan, capek. Hujan-hujan. Habis cari nafkah. Bapak itu ke dapur. Dilihat ada 2 bungkus Indomie. Alhamdulillah sama telur atuh. Ya. Alhamdulillah, hujan-hujan, enak dah. Dia memasak, cetak. Habis gasnya. Ya, kagak jadi. Dia duduk di kursi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 3 kali dia sebut. Dipasrah kepada Allah kan?
nggak ada makanan, mau bikin Indomie, Indominya ada, telur ada, gasnya nggak ada, bagaimana? Setelah dia nyebut kalimat Allah 3 kali, datang ketok-ketok, Assalamualaikum, buka, RT bawa besek 5, hadir besek nih 5, tadi tuh ada akekah di ujung gang, nggak ikut, bos, sampai baru pulang katanya, tuh nyebut Allah 3 kali dapat besek 5, Masya Allah. Alhamdulillah. Coba kalau nyebut Allahnya 10 kali, wah dapat apa dan itu, ya kan? Dapat 10. Yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah keluarga ibu-ibu, Pak, anak itu butuh uang kuliah, besok harus dibayar 21 juta. Wah, bagaimana? Aduh, ya udah kita tahajud kepada Allah nanti malam. Tahajud, ibu tahajud, kita tahajud. Besoknya si bapak, Bu, ini uang 21 juta buat kuliah. Alhamdulillah. Ya, ada ya sesuatu yang diberikan min haitsulah yahtasib. Ibunya, Pak, kunci motor mana? Mau belanja kemarin. Lah udah dijual, itu tadi uangnya 21 juta. Yang penting ada dulu kan, begitu Allah cari, kasih solusi, yakin pada Allah. Siti Hajar ditempatkan di tanah yang tandus, nggak ada orang satupun, nggak ada kehidupan, ditinggal sama suaminya. Sampai ini kok suami tega amat tinggal saya dan anak yang masih kecil di tanah yang tandus Mekah. Ditanya 3 kali nggak dijawab sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kemudian, apakah ini perintah Tuhanmu? Iya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru dia tenang. Ketika itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yakin pasti Allah kasih solusi. Bolak-balik Safa Marwah. Akhirnya Allah berikan Zamzam. Yakin kepada Allah. Ibu-ibu tinggal keluar kota sama suaminya 10 hari, wah belum tentu kuat. Ya kan, padahal di depannya ada Indomie, belakangnya nasi uduk, samping ada pangsit. Ya Bu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, iman. Wa atal mala ala hubbihi. Tanda iman adalah memberikan sesuatu yang dicintai pada orang lain, diberikan. Kita kalau mau ngasih biasanya yang bagus apa yang jelek? Atau yang kurang bagus? Coba dulu kita lihat, ibu ya, bapak-bapak kalau Jumat nih, ini dompet ada yang 100.000, ya kan, ada 50.000, ada 10.000, ada 20.000. Milih kan, yang mana kan gitu. Padahal untuk Allah berikan yang terbaik. Kadang kita waktu sisa, ya kan? Sholat di ujung waktu. Di ujung waktu, ya. Asar udah mau maghrib udah mau isya. Taklim juga sisa juga, udah sisa-sisa. Ya kan? Taklim tuh nggak ada waktu, Ustaz. Ya, udah nggak ada waktu. Ngaji, Ustaz, banyak kerjaan. Begitu alasanmu. Ya, sisa waktu dikasih sama Ustaznya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya. Pada Allah kasih yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Satu saat ada seorang ibu dan anaknya yang dia itu jualan kue yang berkualitas, kue yang sedang, kue yang biasa aja, ada roti, ya roti yang berkualitas, ya ada
yang sedang ada, yang biasa aja ada. Tiba-tiba di depan pintu ada orang gila yang rambutnya kusut gondrong sambil nunjuk-nunjuk makanan, maksudnya lapar, sambil mohon maaf air minumnya keluar gitu ya. Biasa orang gila. Kata anaknya tuh, itu ada orang gila, dia minta makanan. Sama ibunya, ini kasih nak, kasih lah. Oh, yang roti yang paling berkualitas bu, jangan saya. Dia kan gak ngerti mana yang bagus, mana yang sedang, yang berkualitas. Dia gak ngerti, yang jelek gak ngerti. Kasih aja yang biasa aja, kata anaknya. Wahai anakku, Allah tahu apa yang kita berikan kepada dia. Allah tahu. Tuh. Ya. Jadi ini jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, iman. Makanya ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku sebuah perkataan tentang Islam yang aku tak akan lagi bertanya kecuali kepada engkau. Kemudian Rasulullah menjawab, aman tu, bila berimanlah kepada Allah, summa istaqim, dan istiqomah. Iman kepada Allah, istiqomah. Nah ini jadi iman. Mari kita jaga keimanan kita terus. Ramadan, pasca Ramadan turun lagi, baca Qur'annya turun lagi. Itulah kita ini begitu. Ada nafsul lawamah yang kadang semangat, kadang turun. Yazid wayan. Maka saling mengingatkan, ada taklim lagi di masjid, diingatin lagi sama ustaz, diingatin lagi, begitu terus. Iman. Nah, jadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat imannya. Senantiasa takarrub ilallah. Dan inilah di bulan Ramadan kita sedang dibentuk. Yang kedua, pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat adalah pribadi yang kuat ihsannya. Apa tuh ihsan? Di sini sudah nggak ada ihsan Muhtar. Bapak Ihsan Muhtar nggak ada. Udah pindah ya ke Kalimas ya. Bukan saya khutbah Id di sana, insya Allah besok. Pak Ihsan. Ihsan itu sebagaimana yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Suatu saat datang laki-laki dengan pakaian yang putih, rambutnya hitam, seperti perjalanan jauh tapi nggak kelihatan, sebagai sebuah perjalanan jauh, nggak ngos-ngosan gitu. Kalau yang perjalanan jauh kan ngos-ngosan kan gitu. Ini enggak, memberikan pelajaran kepada Rasulullah SAW tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Sehingga di ujung hadis Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Umar, kamu tahu siapa tadi? Allah wa rasuluhu a'lam. Tuh sahabat begitu. Kalau ditanya Rasul, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Wa Jibril, dia Jibril yang mengajarkan kita. Ihsan itu anta abudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, ketahuilah Allah melihat engkau. Maka kita sedang dilihat nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya dilihat, tilawahnya dilihat, ngajinya dilihat, ada yang tetap begini, ada yang ngantuk, biasa itu. Yang penting ngaji.
Dilihat sama ihsan kita. Ya. Apa itu? Muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawasi. Kalau orang diawasi, kira-kira gimana? Memberikan yang terbaik. Kalau seorang pegawai diawasi sama bosnya, diawasi, ada CCTV, wah, dia berhati-hati, dia memberikan yang terbaik. Maka Ramadan dilatih ihsan kita. Kalau wudhu kan boleh kumur ya, bisa nggak minum dikit? Tapi kita nggak mau, karena Allah ke kamar minum, ntar pura-pura puasa lagi, banyak meludah, pura-pura lemas, bisa. Tapi ada ihsan dalam diri kita. Nunggu azan ini, hari ini jam berapa nih? Maghrib kan azan. Nggak mau kita buka, walaupun 1 menit lagi. Belum azan. Kalau bukber kan begitu, udah azan belum? Yang ditungguin azan kan? Kalau bukber yang ditungguin azan. Kalau Ramadan yang paling banyak ditunggu azan. Azan maghrib. Nggak mau kita, karena Allah tahu. Ihsan tumbuh dalam diri kita, kuat jadinya. Mendegoda, licinnya, pemuda saya nih, 1M, 2M. Apalagi kalau di komisi kan gitu kan, komisi berapa tuh yang basah? Ya komisi 6 BUMN kan gitu ya. Kalau dia nggak ada ihsan, muraqabatullah berat. Ini yang kedua, kuat ihsannya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang ketiga, kita sampai jam berapa nih? Sampai duha atau sampai zuhur? Ya. Jam 6 ya? Insyaallah. Ntar lagi. Jadi yang ketiga, pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat ikhlasnya. Dan kita pun sedang dilatih keikhlasan kita oleh Allah di bulan Ramadan ini. Ikhlas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Rabb semesta alam. Karena Allah. Kita puasa Allahumma lakasumtu wa bika aman. Kita puasa untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Kita sholat juga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita sholat, kita tundukkan hati kita tundukkan jasad kita. Sama seorang budak di hadapan seorang raja. Gak berani, malu, kita banyak dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa ke sini. Kenapa? Karena aibnya ditutupin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga di sini karena ditutupi oleh Allah aib kita. Coba kalau kita dibuka aib kita oleh Allah, nggak berani kita datang malu. Jadi semua ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti mantu yang mertuanya jadi makmum, calon mantu, dia baca Quran gitu kan. Baca Quran kayak pori gitu kan, karena ada calon mertuanya, kagak ikhlas. Sufufakum lah, cuma sendirian di belakang sufufakum. Jadi ikhlas itu perlu dan penting. Innamal a'malu binniyat. Makanya para imam hadis menempatkan bab niat itu di awal. Innamal a'malu binniyat. Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, bab niat itu. Innamal a'malu binniyat.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Dan tidaklah engkau diperintahkan untuk membaguskan, mengikhlaskan. Illa liya'budullaha mukhlishina lahu, di dalam beragama ikhlas, berislam ikhlas, mencari nafkah ikhlas, ibu-ibu di rumah melayani suami ikhlas. Plong enak kalau ikhlas, gak ada beban. Kita ke masjid ikhlas, gak ada beban. Coba kalau kita punya masalah sama orang aja, kita punya masalah, udah gak enak ke masjid. Ya, dua orang yang bermusuhan, maka dia jadi jauh walaupun dekat. Kalau orang marah, suaranya kenceng gak? Kenceng kan? Woi, kan begitu ya. Padahal dekat, jadi jauh hatinya. Marahan tetangga nih, satu jamaah, satu masjid. Si fulan, sama fulan, ya. Nah, bapak itu ada nggak di situ? Ah, saya di sono ah. Ya udah kan. Sono kan gitu kan. Nggak apa deket dia, ya kan? Karena hatinya aja jauh, makanya ukhuwahnya di sini harus dikuatin kan begitu. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu. Pribadi yang kuat dan tangguh. Karena berat kalau kita nggak ada ikhlas, itu mudah digoda oleh syaitan. Dan yang terakhir, jamaah sekalian rahimakumullah, nah waktu yang terbatas adalah istiqomah. Semua itu kan. Ikhlas itu di awal, di tengah, di akhir. Awalnya ikhlas, tengahnya enggak, tengahnya ikhlas, akhirnya enggak. Maka kan kalau kata perkataan ulama, ya, an-nasu katsir, manusia itu banyak, tetapi al-mu'minuna qalil, yang beriman sedikit. Al-mu'minuna katsir, orang yang beriman itu banyak, tapi orang yang malunya, yang beramalnya sedikit, qalil. Yang beramal banyak, katsir, tapi yang ikhlas qalil. Mukhlisnya qalil, sedikit. Yang ikhlas katsir, banyak, tapi yang istiqomah sedikit. Maka kita perlu menjadi orang yang istiqomah. Orang istiqomah Allah kasih yang namanya ilah. Ya, kalau kita lihat dalam Quran surah Al-Fussilat itu surat 41 ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan malaikat. Alla takhafu, janganlah kamu takut. Gak usah takut kalau orang istiqomah, Allah yang jaga. Wala tahzanu, jangan bersedih hati itu. Allah kasih kabar gembira, bil jannah, dengan surga. Dalam ayat lain disebutkan surat Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah. Allah kasih jannah, tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Maka mudah-mudahan jamaah sekalian rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Muhajirin Taman Lalu, ya, insyaallah, dengan saling ta'awun, saling tafahum, nasihat menasihati, nanti semuanya menjadi penghuni surga, amin ya rabbal alamin. Dipimpin, kan rombongan kan,
rombongan Masjid Al-Muhajirin, rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, rombongan. Malaikat menyambut, salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera bagi kalian karena kesabaran ketika di dunia. Salamun alaikum bima sabartum, dalam ayat yang lain. Kalau tadi surat Az-Zumar awal, sabar makanya nih di dunia dipimpin oleh ketua DKM. Masya Allah, itu yang kita harapkan. Ayo sama-sama kita bahu-bahu, kita bangunkan masjid, jaga ukhuwah Islamiyah, kita takarrub ilallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.